Ini untuk mata kuliah dispensing. Baik, sebelum lebih jauh untuk mata kuliah dispensing, yang teman-teman juga perlu tahu, juga di sini kaitannya dengan aplikasi nanti di dalam TIK maupun di dalam kemampuan Anda sebagai seorang RO, baik untuk mata kuliah dispensing dan lensa kontak, itu ada syarat minimal peralatan yang harus ada di optik. Ini saya sampaikan dan kaitannya dengan mata kuliah dispensing dan lensa kontak. Ya. Ini masih berenam, mau ditunggu atau kita mulai saja? Kita share screen. Nanti lainnya menyusul mengikuti ngaten nggih. Screen 15. Nah, ini persyaratan sarana dan peralatan di optikal ini ya. Ini hubungannya dispensing ya ada, hubungannya dengan lensa kontak juga ada. Sudah bisa dilihat ya, share screen saya ya. Halo, masih bisa dilihat share-nya sudah kelihatan apa belum? Bisa, baik. Kita untuk persyaratan sarana dan peralatan optikal ini mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan nomor 1424 Menkes SK 11 2002 tanggal 20 November 2002. Persyaratan yang pertama adalah ruangan. Tersedia ruang kerja pemeriksaan bagi RO yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dengan luas kurang-kurangnya 3 meter kali 3 meter atau 9 meter. Yang kedua, yaitu ruang pemeriksaan atau penyetelan kacamata. Nah ini, pemeriksaan atau penyetelan kacamata itu masuk di mata kuliah dispensing dengan luas sekurang-kurangnya 1 meter kali 3 meter persegi. Bisa dijadikan satu atau terpisah di sini ya. Yang ketiga adalah ruang pemasangan fitting lensa kontak dengan luas kurang-kurangnya 1 meter kali 2 meter atau 2 meter persegi. Jadi ini baik di optik itu harus tersedia tempat tersendiri, sisi atau bagian fitting, sisi bagian lensa kontak, kemudian ruang pemeriksaan. Idealnya begitu. Ruang tunggu pasien dan tempat peraga kacamata atau lensa dengan luas kurang-kurangnya 2 meter kali 2 meter atau 4 meter persegi, serta harus tersedia peralatan mebel dan lemari untuk peraga aneka jenis kacamata dan lensa kacamata secukupnya. Ya, memang ini menyesuaikan dengan kapasitas ruangan yang dimiliki untuk tempat apa namanya pameran atau showcase kacamata yang di display gitu ya. Kemudian ini untuk laboratorium optik baik sebagai bagian dari optikal atau yang berdiri sendiri harus memiliki ruangan dengan luas sekurang-kurangnya 2 kali 3 meter atau 6 meter persegi. Lanjutkan ini persyaratan peralatan untuk pemeriksaan mata dasar. Yang pertama adalah lampu senter, sebuah loop untuk pemeriksaan depan mata, baik untuk pemeriksaan lensa kontak maupun refraksi itu membutuhkan loop atau kaca pembesar. Jadi dengan pemeriksaan mata depan ini kita bisa akan melihat adanya kondisi-kondisi secara umum seperti mata merah atau luka gitu ya, infeksi gitu ya. Yang ke C adalah sebuah oftalmoskop direct untuk memeriksa adanya kelainan organik pada mata. Tapi memang untuk pemeriksaan oftalmoskop ini untuk kompetensi RO tidak dikompetenkan untuk D3 RO, tapi harus ada karena memang secara umum klinik mata di kita juga harapannya menyatu dengan pelayanan kesehatan penglihatan di belakang ini yang dikondisikan oleh
dokter mata gitu ya. Yang kedua adalah kertas skimmer untuk mengukur jumlah produksi air mata yang kemarin kita lakukan atau kita sudah uraikan atau kita sudah paparkan. Yang ke E adalah autonometer secure untuk mengukur tekanan bola mata. Ini juga untuk mahasiswa D3 tidak dianjurkan, tidak dikompetenkan sebagai kompetensi utama. Jadi nanti bisa menjadi kompetensi tambahan karena di sana harus dilakukan penetesan mediatikum atau melemahkan otot bola mata sehingga waktu kita tempelkan alat tonometer ke permukaan kornea itu refleks dari pasien itu tidak mengalami refleks yang berlebihan dan cenderung biasanya juga mengalami rasa yang tidak nyaman ya sebenarnya nggak sakit. Jadi prinsipnya ini ada bola baja atau bola kecil di atas sebuah mangkok, sedangkan ada bentuk nanti Anda bisa menginsert bentuknya seperti apa itu tonometer yang manual ya bukan yang digital. Yang digital lebih gampang lagi ya nanti untuk mengukur tekanan bola mata. Biasanya pada penderita miopia tinggi itu juga mengalami tekanan bola mata yang tinggi ya. Biasanya begitu mengalami karena terjadi sirkulasi cairan bola mata yang tidak normal atau tidak standar gitu ya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan tidak pada orang miopia saja karena tekanan bola mata atau DIO yang tinggi atau nanti bisa mengakibatkan glukoma itu bisa terjadi pada bukan orang miopia tapi umumnya. Kemudian yang berikutnya adalah midriatika atau sikloplektik secukupnya tadi yang saya katakan untuk pemeriksaan tekanan bola mata ini dibutuhkan penetesan midriatikum 1 sampai 2 tetes. Dan ini juga nanti akan dijelaskan bahwa setelah penetesan ini akan mengalami gangguan penglihatan sehingga pasien harus diinformasikan terlebih dahulu dan akan hilang pada saat 15 menit sampai 20 menit setelah penetesan. Ini juga tidak lama sehingga nanti jangan khawatir bisa disampaikan ke pasien kalau kondisi pasien tidak membawa tenaga atau orang pendamping ya. Kemudian satu buku isi hara untuk pemeriksaan penglihatan warna atau color blind test. Kemudian sebuah kisi-kisi Amsler apa itu ya, yaitu yang digunakan untuk kemarin yang mengukur termasuk kelas pangsangan. Yang ketiga adalah sebuah cakram pasidu penilaian kontur kornea, topografi kornea kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian sebuah optotip untuk mengukur kepekaan kontras atau kontras sensitivity test. Kemudian sebuah perimeter luas pantang pandang berbentuk papan yang berbentuk lingkaran biasanya dan itu diberi sebuah skala. Kemudian salah satu matanya akan diganggu fokusasinya. Kemudian akan diberi sebuah apa ya kayak itu namanya apa ya namanya ya alat alat penunjuk gitu seperti halnya pensil atau sebuah antena yang panjang untuk diikuti arah jam penglihatannya itu sampai sejauh mana ke arah tinggi biasanya begitu. Itu nanti bisa menjelaskan nanti akan saya perjelas dengan gambar di pertemuan pendatang. Ini nanti saya akan menyampaikan yang lebih di titik tekannya adalah untuk lensa kontak dan dispensing. Kalau yang perimeter, kontras, dan seterusnya ini adalah untuk pengukuran refraksi klinik atau pemeriksaan refraksi ini. Pemeriksaan refraksi, satu lembar optotip dilengkapi clock dial untuk menentukan juring astigmatnya, dukrom itu untuk menentukan apa namanya itu, dia mengalami prediksi miop atau hipermetrop bisa untuk
over atau under juga bisa koreksinya. Kalau lingkaran dengan warna dasar merah lebih terang, dia cenderung miope. Kalau lingkaran dengan warna dasar hijau lebih terang, dia hipermetrop gitu ya. Nanti akan lebih dipertajam di refraksi klinik. Satu lembar kartu tes baca ya untuk pengujian penentuan ADD atau uji reading test atau reading card gitu namanya. Kemudian trial frame, sebuah uji coba satu set lensa uji coba yang dilengkapi dengan prisma, batang matok, pinhole. Pinhole ini sangat penting, yaitu suatu trial lens berbentuk gelap, di tengahnya berlubang. Jika uji pinhole menyatakan lebih terang setelah uji pinhole, maka dapat dipastikan dia mengalami kelainan refraksi. Tetapi dengan uji pinhole negatif atau lebih kabur dan tidak ada kemajuan tajam penglihatannya, itu berarti mengalami kelainan organis. Lensa penapis warna, lensa polaroid, lensa silinder silang atau cross silinder, dan mengukur jarak perimeter. Sebuah strip retinoskop untuk pemeriksaan refraksi objektif pada penderita tertentu seperti pada anak-anak yang sulit berkomunikasi, sehingga kita harus menggunakan strik refraksi objektif dengan strik retinoskop. Yang dilihat adalah refleks fundus retina. Apakah ingin menunjukkan gerakan with the rule atau against the rule. Kalau berlawanan biasanya miop, nanti dengan stenopaiktis berbentuk slit yang berbentuk memanjang gitu, nanti akan ada penggoyangan ke arah bawah gitu. Kalau dia berlawanan yang refleks fundusnya atau refleks retinanya adalah berlawanan, maka dia miop. Kalau ke arah itu hipermetrop, kurang lebih begitu. Nanti jam di refraksi ini kita ke lensa kontak dan dispenser. Wah, ini yang digunakan lensometer untuk pengukuran dioptri lensa, prisma, aksis menentukan pusat optik lensa kacamata. Ini sangat dibutuhkan baik dispensing, surfacing, lensa kontak gitu ya. Sangat merupakan alat dasar yang digunakan di sebuah optik dan harus ada. Kemudian sferometer pengukur basis kurva lensa itu berbentuk seperti lensometer, seperti apa itu namanya, kompas, tetapi memiliki 3 kaki. Di dalam 3 kaki itu nanti bisa menentukan ya, yang bagian kaki tengah itu biasanya agak masuk ke dalam dibanding dua kakinya, sehingga nanti digunakan untuk mengukur basis atau kurva lensa. Kemudian sebuah pengukur kegagalan lensa atau thickness scope itu bentuknya seperti jangka biasanya ya. Jangka yang digunakan teman-teman untuk menggambar lingkaran itu. Kemudian pada ujung jangka itu ada dua tuas yang ada jarumnya yang untuk menjepit lensa. Nah, dari situ nanti akan kelihatan ukuran ketebalan lensanya. Kemudian lemari penyimpan atau kartu rekam mediknya. Untuk pemeriksaan binokuler, 1 unit foropter atau foropter ya, untuk menguji forianya. Sebuah kartu baca senelan dengan cross grid. Cross grid itu garis tanda silang, garis-garis melintang dan tegak, vertikal dan horizontal. Bisa juga digunakan untuk pengukuran ADD pada alat foropter itu. Cross grid-nya itu bisa digunakan untuk pengukuran hal tersebut. Sebuah bar prisma itu ya, kemudian skala tangan batang matok, matok scale itu ditempel pada dinding searah dengan koruptor tersebut berjarak 6 meter, kemudian pasien menggunakan batang matok ya. Kalau batang matok vertikal itu memberi refleks horizontal, sedangkan batang matok vertikal menggunakan optik juga bisa dimiringkan. Jadi tergantung nanti pemeriksaannya mau apa, nanti bisa kita lihat pasiennya melihat di atas lampu atau di bawah lampu. Lampu itu berada pada tangan scale tersebut di bagian tengah yang kita bentuk tanda plus, jadi tengahnya tanda plus itu
ada lampunya, di situ nanti pasien bisa melihat garis dari batang madok yang memiliki bayangan tersebut berada di tepat lampu, di atas, di tengah, di bawah, di kanan, di kiri. Atau tidak di antara keempatnya, itu berarti cikloporia begitu. Ini alat-alat yang banyak di optik ya, di pemeriksaannya ya, sebuah madok wing, sebuah kotak peraga WFDT itu untuk menentukan supresi mata kanan atau kiri ya, itu terdiri dari 4 titik berbentuk lingkaran. Setelah keprok pengukur Fourier dekat ya, 1 unit disparometer mallet ya, jadi ini sebetulnya merupakan alat-alat yang menguraikan dari nomor saat sebelumnya ya, tapi lebih spesifik lagi, tapi tidak harus dipenuhi yang EFGH-nya. Atau 1 unit proyektor yang dilengkapi dengan fungsi pada ini pada butir D dan H. Jadi ini sudah terwakili sebelumnya, tetapi kalau harapannya ada gitu ya, dilengkapi dengan ini. Tapi dengan alat propor saja itu sudah mencukupi dari urean-urean di bawahnya. Ini untuk pemasangan lensa kontak ya, ini jadi nanti ada untuk dispensing, ada untuk lensa kontak yang harus ada di optik, dan teman-teman harus ketahui supaya nanti kalau aplikatif lapangan itu tidak canggung lagi, atau yang optik besar ya, kalau optik standar itu ya umumnya lensometer, alat faset gitu ya, tidak terlalu detail seperti ini ya, nggak apa gitu. Sebuah slit lamp untuk mengetahui adanya kelainan pada kornea akibat lensa kontak ya. Jadi kalau di optik ya wajib harus ada slit lamp, tapi tidak semua optik atau belum semua optik memiliki slit lamp. Sebuah keratometer ini juga sama ya. Tidak semua optik di kita itu memiliki keratometer. Rata-rata kita hanya langsung melakukan pemeriksaan atau pengukuran atau penentuannya berdasarkan trial. Trial 80, 86, 90 itu mana yang paling mendekati dan nyaman dari hasil. Sebetulnya harus dilakukan pengukuran. Satu set lensa kontak uji coba, lunak, dan RGB atau yang keras. Larutan dan obat perawatan lensa kontak secukupnya. Mangkuk dan tabung pencuci lensa kontak, 1 buah cermin cembung datar bolak-balik. Jadi kalau dibalik itu juga masih berbentuk cermin, harapannya begitu. Makanya model-model cermin di optik itu bentuk bolak-balik, fungsinya itu tadi bisa digunakan dengan bolak-balik ya. Saat pasien itu merasa nyaman, misalkan pas belajar menggunakan lensa kontak gitu, dan kita bisa mengamati juga ya. Sebuah bak cuci atau wastafel dan handuk bersih, 1 buah lemari penyimpan peralatan larutan lensa kontak. Ini untuk lensa kontaknya, ini untuk peralatan laboratoriumnya yang hubungannya dengan dispensing. Pada laboratorium optik, baik sebagai bagian dari optikal maupun yang berdiri sendiri, minimal harus tersedia sebagai berikut. Jadi nanti tidak hanya boleh mendirikan optik, tetapi boleh mendirikan lab optik. Misalkan nanti menerima orderan faset. Jadi tidak menerima layanan pemeriksaan mata, tetapi menerima orderan faset dari berbagai optik yang ada di sekitar Anda. Misalkan berarti Anda hanya mendirikan persyaratan laboratorium. Yang pertama, 1 unit mesin gosok lensa Sifiris, 1 unit mesin gosok lensa silinder. Ya ini juga harus dimiliki, harapannya begitu, tapi kenyataannya yang kita lihat di lapangan ya belum. Masih ada yang punya di optik besar itu juga punya lensa kontak Sifiris dan silinder. 1 set mal pengukur tool penggosok lensa atau gauge. Jadi ini juga untuk mengukur pelengkungan daripada tool. Tool itu alat yang digunakan untuk membentuk permukaan lensanya. Jadi, ya. Jadi di situ ada ukuran pelengkungan dari terendah ke terbesar, dari datar ke cembung, dari cembung ke cembung itu sisinya adalah berbentuk
melengkung cembung. Biasanya berbahan kuningan. Terus di tengahnya itu ada skalanya, misalkan kelengkungan 6 gitu. Ya. Satu set tools penggosok lensa tadi yang saya katakan dari 6, 5, 4, 3, 2, terus kombinasi 6 dengan 5 itu nanti menghasilkan sinus. Pasir abrasif secukupnya M108, 309, 303 untuk grinding, finishing, polishing itu gambarannya. Nah ini baru untuk dispensing tidak terlalu banyak sebenarnya alatnya. Yang pertama satu buah tang pemotong lensa. Jadi kalau lensa berbentuk lingkaran besar mau dimasukkan ke dalam bentuk patron atau frame lensa diimpitkan dengan sistem boxing ini perlu dipotong setelah dibentuk berdasarkan mal atau frame-nya. Lembaran patron, nah ini menggunakan patron. Patron itu untuk membuat mal pada bingkai, biasanya berbentuk plastik dari plastik ya. Kalau yang selama ini Anda gunakan adalah lensa apa ini? Bukan lensa ya namanya. Di dalam frame itu ada lensa demonya, itu Anda gunakan, tetapi di situ kelemahannya tidak ada skalanya. Dan kadang-kala di frame-frame yang tidak terlalu berkualitas, itu malnya itu tidak sinkron dengan bentuk remnya. Sehingga pada waktu kalau Anda gunakan acuan itu akan terjadi miss. Sehingga membutuhkan patron yang memang diskenariokan dengan bentuk garis atau ukuran baik vertikal maupun horizontal patronnya itu yang bisa disesuaikan dengan ukuran bentuk remnya. Makanya biasanya berlubang ya bentuk patron itu. Satu unit alat sentrasi penggenggam lensa atau lens blocker. Jadi lens blocker ini digunakan untuk menempelkan, kalau ini terpisah berarti peralatan fasetnya. Jadi kalau yang selama ini sudah terbaru mungkin Anda lihat di mesin faset otomat, itu ya otomatis tinggal dimasukkan saja lensanya. Tapi kalau yang sudah agak lama itu terpisah. Kita harus melakukan pemasangan lens blocker atau pemegang lensa dulu. Jadi kita masukkan apa namanya data remnya, rem itu ukuran A, ukuran B gitu ya. Kita kemudian posisikan menghadap ke atas itu frame-nya, gitu kan. Selanjutnya alat itu akan mengikuti bentuk rem. Dari hal tersebut nanti akan membentuk gambar pola dari rem tersebut. Setelah gambar pola tersebut terjadi, frame dan rem diambil, sedangkan lensa itu ditempeli blocker. Ada alat penempelnya juga tersendiri. Dari situ baru bisa akan kita kirim ke mesin fasetnya. Satu mesin faset lensa. Jadi kalau mesin faset yang lensa terbaru ya terkinian itu sudah nggak terpisah seperti ini. Kalau yang lama-lama itu terpisah. Satu set peralatan obeng dan tang untuk memasang lensa, menyetel, dan reparasi bingkai kaca. Nah, jadi ini untuk menggunakan alat ini ya ada teorinya, tetapi untuk lebih mahirnya harus dipraktikkan atau dilakukan, tidak hanya menghafal teori. Jadi kemampuan prakteknya itu akan maju, akan meningkat kalau sering dipraktekkan ya, jumlah tenaga yang diberikan saat menyetel bridge, biasanya itu seringnya di situ. Saat menyetel tempel itu juga tenaganya seberapa besar sehingga kondisi X-ing atau tempel yang mengalami apa namanya frame-nya habis kedudukan itu bisa tepat itu berdasarkan jam terbang gitu ya. Jika kita ikuti hanya dengan membaca teori dengan baik, tapi harus kita lakukan ya. Kalau zaman saya dulu ya
itu kita punya 2-3 frame untuk kita mainkan gitu istilahnya, kita kita kondisikan saat longgar itu kita tekuk, kita rubah, kita luruskan kembali gitu ya. Jadi mainnya itu main frame. Karena ya kemampuannya di situ. Misalkan Anda tidak pernah membuka mur yang macet gitu ya di frame-frame bagian tempel pada bagian seperti itu akan kesulitan bagaimana cara memegang, memfamiliarkan antara tangan dan peralatan ini sangat ditentukan oleh latihan. Kemudian yang alat selanjutnya ya, Kang Opni sudah satu alat pemanas bingkai kacamata. Jadi pada frame-frame plastik itu perlu dipanaskan, atau frame metal yang memiliki bend down atau tekukan tempel yang berasal dari plastik ini juga harus dipanaskan. Kondisi ini sangat hati-hati ya, saya harapkan teman-teman. Jadi untuk menyesuaikan panjang tekukan itu harus dilakukan pelurusan terlebih dahulu ya. Jadi ini juga harus ekstra hati-hati karena kalau dipanaskan terlalu panas itu, yang panas tidak hanya plastiknya tetapi metalnya juga ikut panas, sehingga pada waktu kita tekuk itu bisa cacat daripada plastik yang membungkus daripada ujung tempel sebuah frame. Itu juga perlu sekali dicoba atau dipraktekkan, tidak hanya langsung nanti terjun ke lapangan. Nanti kalau langsung terjun ke optik ya biasanya menemukan kendala, padahal itu adalah frame yang dimiliki oleh customer, ya nanti bisa menimbulkan keluhan atau komplain, sehingga ini harap perlu dilatih, jangan langsung praktek dengan frame-nya customer ya, karena penyetelan pakai pada bagian bend down pada frame plastik itu sangat butuh pengalaman. Misalkan lagi frame-frame plastik yang lama, yang sudah lebih dari 6 bulan lama, bisa setahun bahkan, itu kalau dipanasi ya bisa rusak juga karena di dalamnya sudah mengalami korosi atau kan. Ya semakin parah kalau kita mengalami pemanasan. Pemanasan yang berlebihan tidak disesuaikan dengan suhunya, gitu ya. Suhunya itu seberapa? Gitu. Ya nanti melihat bahannya, misalkan oktil, misalkan PMMA itu akan berbeda. Nanti untuk mengenalinya ya selain ada teorinya, tapi juga tergantung lama bahan tersebut. Tidak bisa serta-merta kita menggunakan teori, tetapi harus kita kenali. Karena fisik itu bentuk wujudnya itu akan sangat berbeda dengan tinjauan teori yang kita baca. Nah, dan 1 unit tensiometer pastinya untuk mengukur kekuatan dan ukuran lensa. Yang terakhir adalah 1 buah lemari penyimpan peralatan stok bahan lensa. Ya, jadi stok bahan lensa itu misalkan tadi yang dulu mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini ya. Misalkan habis mengeluarkan min seperempat atau min setengah, itu harus diberikan catatan awalnya jumlahnya 5, harus kita langsung rubah saat itu juga karena sudah diambil sepasang jadi kurang 2, tinggal 3, atau misalkan 4 diambil 4 diambil 2 yang habis, sehingga nanti teman berikutnya yang melihat catatan ini fungsinya adalah bisa menjanjikan minus-minus rendah itu bisa terjadi 1 jam, ditunggu atau besok hari gitu, karena berhubungan dengan stok lensa yang kita punyai. Kalau tidak ada datanya ya kita tidak bisa melayani pasien dengan cepat atau dengan akurat, karena datanya itu harus kita cari realnya. Kalau stok lensa itu biasanya di belakang bagian showcase lens frame, kemudian dalam lorokan-lorokan itu yang ukurannya sesuai dengan ukuran lensanya gitu. Nanti kapan-kapan ya itu berisi lensa-lensa sesuai ukurannya. Kalau kita tidak mengupdate datanya tentu tidak bisa
menyampaikan apakah ini sudah habis atau masih ada gitu. Kita harus selalu mengupdate data daripada stok bahan lensa. Saya rasa itu dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan monggo. Jadi ini teman-teman kurang lebih kenapa dispensing ini tidak terlalu mendapatkan porsi karena ya nanti sudah diwakili oleh alat manual maupun alat otomat gitu ya. Jadi kurang lebihnya itu eh, harus lebih banyak prakteknya. Tetapi lensa kontak ini muatan teorinya harus banyak karena menyangkut keilmuan tentang kesehatan mata yang harus dipenuhi teorinya, dimengerti dulu dan sehingga saya lebih kemarin beberapa waktu sudah 2-3 kali mengejar pengetahuan untuk lensa kontaknya. Itu kalau di RO Widyasada termasuk surfacingnya sudah nggak diujikan lagi. Fencingnya ini juga sifatnya ya diujikan tetapi sudah tidak pakai responsi. Ya, responsi itu ditanya jawab secara langsung satu orang hanya 3 orang karena di situ harus mempertanggungjawabkan baik secara keilmuan, praktek dan keamanan. Tetapi kalau dispensing ini sifatnya adalah barang atau real atau benda sehingga nanti kalau kita sudah perhitungannya tepat ya kita aset ya sudah tinggal kita kita berikan ya. Kalau fungsi edukasi di lensa kontak ini akan lebih banyak, teorinya juga banyak, kemudian prakteknya harus matang, kemudian kita akan mengedukasi pasien supaya bisa menggunakan lensa kontak secara aman dan sehat begitu orang. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Kemarin sudah saya baca beberapa teman sudah berkomentar, terima kasih. Itulah kenyataannya bahwa di Jogja itu juga ada apa ya bidang keilmuan yang tua ya dari UGM ya. Nanti bisa Anda bisa saya dulu kalau beberapa kali ke sana juga baca-baca literatur tentang optometri di sana ya. Jadi memang selain memang ada ahlinya, ada rumah sakit matanya, ada lembaga UGM-nya ya bagus, bagus sekali gitu loh. Nanti teman-teman di situ bisa lihat bagaimana Prof. Suharjo itu kemarin ya mengarahkan bagaimana peluang teman-teman prodi di RO itu masih luas ya. Sudah sampun, tidak ada pertanyaan. Halo, masih memonitor? Kalau tidak, Masih, Pak. oke, terima kasih. Masih. Oke, alhamdulillah. Kalau tidak ada, nanti saya tuh pengennya ya seminggu ada lensa kontak, ada dispensing ya, tapi kenyataannya belum bisa memenuhi. Bergantian gitu nggak, Pak? Nggih. Harapannya ya apa namanya seminggu ada dispensing, tapi kan ini masih seminggu ini masih satu toh ya dispensing, besok lensa kontak. Kalau bisa ya memang coba nanti kita janjikan lagi kalau nggak Minggu atau Sabtu untuk lensa kontak supaya itu nggak terlalu banyak kurangnya ya. Jadi bisa MIT, UTS, ujian tengah semester, kemudian UAS itu 8, 8, 16 tatap muka atau 16 itu sudah termasuk UTS ya nggak apa-apa, misalkan 7, 7, 14 itu sudah terpenuhi materi untuk mahasiswa. Ngaten, Baik, Pak. terima kasih atas perhatiannya. Sudah ada link absensinya. Nanti kalau ada Ampun. pertanyaan boleh disampaikan di chat email atau chat WA juga boleh, di chat YouTube juga boleh. Yang sudah ada link-linknya itu tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.